Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Kali ini kita masih mau membahas dan mereaction soal Timnas U20 yang akhirnya tersingkir dari Piala Asia U20 di Cina dengan 2 kali kalah beruntun dari Iran dan juga Uzbekistan. Nah, ini membuat posisi Timnas Indonesia terancam dan harus tersingkir dari Piala Asia U20. Pertandingan terakhir Indonesia akan lawan Yaman. Tapi kalaupun kita menang lawan Yaman, tidak akan merubah posisi Indonesia dan sudah pasti Indonesia akan pulang kampung dari grup C. Seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ini harus dievaluasi dari PSSI terhadap kinerja coach pelatih Indra Safri, tidak boleh didiamin begitu saja ya. Indra Safri dan tim kepelatihan lainnya harus ada evaluasi yang khusus ya. Indra Safri juga sebagai pelatih harus berani ngomong bahwa saya bertanggung jawab untuk kekalahan ini. Itu perlu, dan saya siap untuk dipecat. Kalaupun ada pengambilan keputusan bahwa saya harus lengser, saya siap menghadapi itu. Ya, harusnya seperti itu. Nah, kita menunggu apakah PSSI berani untuk mengambil tindakan dengan mengevaluasi Coach Indra dengan semua stafnya dia, atau seperti apa, atau ini hanya berlaku untuk pelatih timnas senior. Tapi kan kalau kita dengar dari statementnya orang-orang PSSI bahwa semua pelatih itu pasti ada evaluasinya. Nah, kita berharap Coach Indra itu dievaluasi dari hasil-hasil buruk yang diraih sama timnas U20. Karena apa? Karena mereka ini sudah TC jauh-jauh ke luar negeri dan ya anggarannya pastinya tidak sedikit. Bayangkan, kita sudah TC ke Korea, ke Jepang, sudah beberapa kali ke luar negeri, bahkan di dalam negeri pun ada mini turnamen, tapi hasilnya di Piala Asia tidak maksimal. Bayangkan teman-teman, dari 2 pertandingan kita itu kebobolan 6 gol dan hanya memasukkan 1. Apakah itu salah pelatih atau salah pemain? Saya pikir salah semuanya dan harus dievaluasi semuanya. Latihan di markas Como Italia. Lanjut turnamen Toulon di Prancis. Lanjut lagi mini tour di Korea Selatan. Langsung ke Jepang buat TC lagi. Lalu balik lagi ke Indonesia. Lanjut mini tour lagi di Sidoarjo. Pas turnamen dimulai buyar semua. Passing salah, giring bola hilang sendiri. Taktik permainan pun gitu-gitu aja. Umpan sekali 2 kali langsung long ball ke depan. Mending kalau akurat. Orangnya di mana, umpannya kemana. Katanya sih taktiknya masih disimpan. Disimpan buat Piala AFF tahun depan. Latihan di markas Como Italia. Simpan sampai kita kalah 2 kali. Itu juga saya bingung sih. Ini anggarannya tidak sedikit. TC-nya juga TC yang mahal, ya kan. Uji cobanya juga uji coba yang mahal. Tapi ya hasilnya di Piala Asia ya hancur-hancuran. Indonesia gagal ke semifinal Piala Asia U20, tapi ini bukan salah pemain, bukan juga salah pelatih. Kayaknya Indra Safri sengaja nggak keluarin taktik terbaiknya, biar nanti pas di Piala AFF, lawan nggak bisa baca permainan kita. Bener kan, Coach? Klik link di bio gue kalau mau nonton match selanjutnya. Dari awal, Indonesia udah berusaha main rapi, bahkan sempat bikin Uzbekistan panik. Gol Jens Raven di menit ke-23 keren banget nih, umpan dari Marcel Amaola, juga visi level atas, tapi ya gimana, setiap bola atas pasti kalah duel. Babak kedua mulai, Uzbekistan langsung tancap gas. Menit 47 gol kedua Uzbekistan dan menit 63 gol ketiga Uzbekistan lewat sundulan lagi. Ya mau gimana lagi, kita emang kalah postur nih. Kalau postur sih saya pikir itu alasan yang terlalu mengada-ada menurut saya ya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita lihat timnas senior waktu lawan Australia itu mainnya di GBK, Calvin Verdong, bayangkan loh, Calvin Verdong yang mungkin tingginya itu hanya sekitar 160-an atau 100, ya katakanlah 170, 172 lah. Itu bisa kawal striker-striker atau pemain-pemainnya Australia yang notabene lebih tinggi jauh dari Calvin Verdong. Nah, kita mau bilang itu masalah postur. Jangan dong posturnya dijadikan alasan. Kalau alasannya itu postur, kenapa Calvin Verdong bisa mengantisipasi bola-bola atas dari Australia? Kita ini bukan masalah Verdong bermain di Belanda dan pemain-pemain U20 bermain di Indonesia atau alasan-alasan yang lain. Kita kan bicara postur. Kalau ada yang menyalahkan postur, loh itu Calvin Verdong bisa kok kawal pemain-pemain Australia sampai pemain-pemain Australia tidak bisa cetak gol ke gawangnya kita. Kita mau bilang mereka punya striker bapuk? Tidak dong. Kita tidak bicara soal bapuknya, tapi kita bicara soal posturnya. Postur bukan alasan, tapi memang pelatihnya yang tidak punya taktik. Kan begitu.
Boro-boro mau ke Piala Dunia U20. Di pertandingan kedua Piala Asia lawan Uzbekistan aja timnas nggak bisa ngasih perlawanan. Udahlah, hari ini timnas Indonesia U20 dipastikan pulang dari Piala Asia U20. Lagi-lagi Sapri ini kayaknya nggak mau evaluasi nih guys. Udah tahu kemarin kebobolan lawan Iran karena bola atas. Hari ini lawan Uzbekistan diulangin lagi dong. Ada. Meski timnas U20 mampu menyamakan skor lewat Jens Raven, tapi tetap strategi Sapri nggak bisa berkutik di hadapan Uzbekistan. Padahal nih ya guys ya, 2 tahun lalu lawan Uzbekistan angkatan Abdullah Rusanov yang sekarang main di City, timnas U20 di bawah asuhan STY mampu mengimbangi dan meredam serangan-serangan dari Uzbekistan loh. Nah tahun ini kalah telat, jelas penurunan dong. Keras kepala bener emang si Sapri. Masih ngeyel nih nggak mau evaluasi si Sapri. Mesti ngasih kesempatan apa lagi biar Indonesia dibuat malu di kancah sepak bola Asia ataupun dunia. Kalau di AFF atau levelnya ASEAN, ya kita angkat topi untuk Coach Indra Syafri. Memang dia jagonya di level ASEAN. Tapi untuk level Asia, Coach Syafri belum bisa berbicara banyak. Kalau kita mau membandingkan ya dengan Coach STY, maaf sekali lagi Suurni, maaf, kita harus membandingkan antara Indra Syafri dan Coach STY ketika sama-sama mereka pegang timnas U20. Indonesia dan Uzbekistan waktu masih dilatih sama STY itu kita bermainnya imbang. Bayangkan mereka punya bek kuat, Kusanov yang sekarang main di City. Dan malam ini timnas di eranya Coach Indra khususnya U20 itu harus dihajar 3-1. Awalnya saya berpikir kalau Uzbekistan ini bisa menang di atas 3 atau 4 atau 5 lah. Tapi untungnya prediksi saya meleset. Jadi menang hanya 3-1. Tapi dari gol-gol yang dicetak sama Uzbekistan, di sini kita lihat mereka tidak punya antisipasi bola-bola atas dari pemain-pemain timnas kita. Ketika bola datang kita cuma diam. Lompat pun tidak tuntas. Makanya ketika dikasih bola-bola atas atau umpan-umpan atas, crossing, kalah kita, kalah lompatan. Dan kita lihat kita dihukum 3-1 malam ini. Ya harusnya ada satu statement dari Coach Indra supaya dia terlihat seperti pelatih yang gentleman. Setidaknya dia bilang ini saya bertanggung jawab dengan hasil buruk yang diraih oleh timnas U20 dan saya siap untuk mengundurkan diri atau dipecat kalau saya dipecat oleh PSSI. Harusnya seperti itu. Jangan kemudian kita mencari alasan-alasan lain dan mengkambing hitamkan orang lain untuk membenarkan apa yang kita buat. Harusnya tidak seperti itu. Kalaupun dia dipertahankan oleh PSSI, pertanyaannya untuk apa dan untuk ajang apa lagi? Toh kita di Piala Asia saja kita terseok-seok dan kita tidak bisa berbicara banyak. Dengan kalahnya timnas U20 tadi lawan Uzbekistan, kita sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20. Dan cita-citanya PSSI atau kita semua untuk melihat timnas kita masuk 4 besar dan bermain di Piala Dunia nanti, Piala Dunia U20 di Chile, sudah buyar, hilang, kesempatannya sudah tidak ada lagi. Jadi sekali lagi semoga PSSI bisa ya ambil tindakan untuk mengevaluasi Coach Indra Syafri dengan semua staf kepelatihannya. Kerja apa mereka? Iya kan? Jauh-jauh TC ke luar negeri, berbulan-bulan, bahkan kembali ke Indonesia, masih juga ada uji coba yang boleh dibilang sedikit mahal, tapi hasilnya tidak memuaskan. Harusnya kalau punya malu, ya mengundurkan diri. Harusnya seperti itu. Indra Syafri out, udah gak ada kesempatan lagi, udah gak ada alasan lagi, udah gak ada yang bisa diharapin lagi. Maksudnya tuh target yang diberikan PSSI pun jauh dari kata tercapai. Jadi ya apa yang mau diharapin, udahlah kasih kesempatan pelatih lain buat melatih. Bukan hanya sekedar jauh, tidak terlihat kesempatan itu, target itu. Indra Syafri ini kalau mau coba latih Vietnam atau Malaysia, tuh mereka masih butuh Piala AFF. Aduh capek anjir. Ini TC 1 tahun nih nggak ada impactnya anjir, bukannya apa strateginya makin matang malah makin amburadul. Jadi itu kan ini TC ya yang dari tahun kemarin ini udah 1 tahun nih, udah mau 12 bulan TC itu lawannya itu bukan Semen Padang, bukan Semen Padang, bukan klub-klub Liga 1, bukan, itu lawannya itu sekelas Piala yang main di Piala Asia kayak apa tim kuat Eropa kayak Romania, terus mana lagi Italia dulu tuh, terus lawan Korea Selatan juga, lawan Argentina. Pokoknya ke TC kemarin yang udah dijalani selama 1 tahun oleh Indra Syafri dan geng
Itu lawannya tim-tim yang top pokoknya. Itu harusnya bisa kita tuh belajar di sana, matengin taktik. Tapi kan kebukti aja sekarang nih lawan Uzbekistan yang kemarin alasannya lawan Iran pemain kita pendek, sekarang lawan Uzbekistan yang pemainnya Uzbekistan pendek, kita tuh kebobolan di bola atas. Ya, alasan apa lagi yang akan dibuat? Kita masih menunggu. Ya, kalau misalkan tidak masuk akal pasti kita akan kritik. Tapi kalau masuk akal ya mungkin masih bisa diterima lah. Tapi kalau alasannya lagi postur kita main kambing hitamkan postur, ya sudah, mending jangan lawan Yaman lagi. Pulang saja. Kalau kita salahkan postur lagi, pulang saja. Ngapain kita harus lawan Yaman? Toh kita tahu posturnya kita lebih pendek dari mereka, mending pulang. Ngapain kita capek-capek main lalu kalah 2 kali, ya kan? Mending pulang. WO saja. Kan begitu. Jadi gini guys, gue tidak ingin membahas hasil Indonesia melawan Uzbekistan yang kalian tahu sendiri hasilnya ya seperti apa lah ya. Cuma gue pengen tanya sama kalian semua, menurut kalian Coach Indra Syafri out atau tidak? Kalau menurut saya lebih baik out. Pelatih yang berkualitas dan mungkin taktiknya lebih bagus masih banyak. Mungkin banyak yang pro dan kontra. Coach Indra itu bla 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 bla, dia punya segala macam, dia punya trofi, dia berjaya di kelompok umur segala macam. Betul, kita akui itu. Bahkan ditulis loh di bio Instagramnya beliau. Itu semua tuh dirunut satu-satu semua tuh kan. Prestasi-prestasinya dia dari 2013 sampai kemarin juara AFF terakhir kan. Itu ditulis semua. Kita tahu, kita paham. Kalau di ASEAN jago Indra Syafri. Rajanya ASEAN lah kalau untuk kelompok umur. Tapi maaf sekali lagi, untuk level Asia Indra Syafri belum bisa. Sudah berapa kali loh dikasih kesempatan ke level Asia, tidak bisa membuktikan. Artinya dia hanya level ASEAN dan memang harus dievaluasi. Ya berujung pemecatan harusnya. Dari timnas Indonesia U20 kita belajar bahwa mereka enggan berbenah. Dari laga melawan Iran hingga Uzbekistan, mereka tetap langap-longo saat dihajar bola atas. Saat menghadapi Iran, terlihat jelas para bek terlalu malas melompat untuk merebut bola. Kini, saat melawan Uzbekistan, masalah yang sama kembali terulang. Bertahan tanpa reaksi, hanya pelangap-longo melihat lawan mencetak gol. Dari timnas nasional. Pelangap-longo lawan mencetak gol. Ya, kita memang kalah di bola-bola atas. Tapi menurut saya harusnya itu ada antisipasi, ada arahan lah. Ini loh, ketika ada bola atas kalian buat seperti ini, kalian harus seperti ini, jaganya seperti ini. Ya mungkin ada, tapi kan ya kita tidak tahu ya sejauh mana arahan itu dikasih ke pemain supaya pemain itu bisa mengantisipasi bola-bola atas. Nah, kalau kita lihat secara permainan memang teman-teman lebih bagus malam ini ketika lawan Uzbekistan daripada ketika lawan Iran. Lawan Iran kita main kacau, hancur. Kita kalah dengan permainan yang jelek sekali. Tapi jujur, kita juga harus mengakui malam ini bahwa timnas U20 lawan Uzbekistan di babak pertama mereka main bagus sekali. Sangat-sangat bagus, dan menurut saya ya ini tipikal permainan-permainan yang mirip dengan permainan yang selama ini diperlihatkan oleh STY ketika memegang timnas. Hampir-hampir mirip lah, walaupun tidak 100% sama. Tapi ketika di babak pertama mereka berani pegang bola dari kaki ke kaki, mereka berani menusuk, ada pemain yang berani untuk buka ruang. Ketika menyerang tidak hanya 3 orang, dan transisi menyerang bertahan itu bagus. Saya pikir oh ini kita bisa menang, atau setidaknya tahan imbang Uzbekistan. Sampai Jens Slaven cetak gol penyama kedudukan kan, lewat umpan cantik dari Amaola. Saya pikir ini bagus. Indra Syafri punya strategi kali ini berubah. Dia dengar kritikannya netizen ya, supporter. Lah di babak kedua saya pikir turun minum sudah lebih bagus dari babak pertama. Kita tampil lebih menyerang lagi, buat pertahanan Uzbekistan porak-poranda, hancur-hancuran. Tapi ternyata tidak. Justru kita yang dihajar. Baru berjalan 3 menit babak kedua kita sudah dihajar. Selanjutnya kita dihajar lagi, dan akhirnya ya sudah kita dihajar 3-1. 3-1 bayangkan, 3-0 di pertandingan pertama, 3-1 di pertandingan kedua. 6 gol kita kebobolan, dan hanya 1 gol kita
memasukkan gol di Uzbekistan. Bayangkan betapa hancurnya lini belakangnya kita. Masih mau ada yang bilang kita punya lini belakang kuat? Saya pikir lini belakang Indonesia khususnya U20 ini tidak terlalu kuat. Tidak bisa dikatakan kuat. Karena kita kebobolan 6 gol. Strikernya pun hanya Harap Jens Reven. 1 gol. Dan akhirnya kita harus dihukum dengan kemenangan Uzbekistan atas Indonesia. Kita sudah dipastikan gagal ke babak berikutnya. Kita ada di peringkat 3 lah sekarang. Kita peringkat 3. Yaman ada di peringkat 4. Karena Yaman kalah besar juga lawan Iran. Jadi ya harapan itu sudah tidak ada. Dan kita sebagai supporter, kita berharapnya ada evaluasi besar-besaran dari PSSI untuk Indra Syafri dan stafnya. Ya kalau bisa digantilah. Jangan sampai ini dipertahankan. Jangan sampai PSSI punya standar ganda soal pemecatan pelatih. Karena kita masih ingat betul bagaimana STY dipecat karena hasil-hasil atau dinamika-dinamika yang katanya itu tidak memuaskan untuk PSSI. Dan kita harap dengan hasil buruk yang diraih sama timnas U20, ya ada tindakan yang nyata dari PSSI supaya evaluasi Coach Indra atau ujung-ujungnya pemecatan. Dan ya kalau Coach Indra mau berbesar hati mending mengundurkan diri. Iya kan? Kalau mau berbesar hati dan punya rasa tanggung jawab dengan performa yang buruk di Piala Asia ini, ya mengundurkan diri. Karena dengan mengundurkan diri kita supporter lebih respect. Artinya berbesar hati, berlapang dada untuk menerima semua yang terjadi dan performa yang buruk ini pelatih yang bertanggung jawab. Kalau itu dilakukan sama Coach Indra, ya sekali lagi kita angkat topi dan kita hormat. Kan begitu. Tapi kalau kita mau cari aman, kita mencari kambing hitam untuk kekalahan ini, saya pikir ya kembali lagi sepak bola kita untuk Asia di kelompok umur tidak akan bisa bicara banyak. Karena untuk kelompok umur sampai U23 kemarin, yang bisa bicara banyak cuma U23 sampai semifinal. Itu pun dilatih sama STY yang sudah bukan lagi pelatih timnas. Jadi itu dia teman-teman, harapannya kita semoga ada evaluasi lah. Ya kita hanya bisa komentar, kita hanya bisa kritik, dan ayo kita kritik yang perlu kita kritik dan dukung yang perlu kita dukung, karena kita juga punya hak lah untuk mengkritik. Apakah kita benci dengan Indra Syafri dan timnas U20? Tidak, tapi kita lebih kepada mendukung apa yang dibuat sama PSSI, mendukung apa yang dibuat sama Indra Syafri dan U20. Kalau kalah, kalau permainannya jelek, ya kita harus kritik. Kan seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan semoga timnas U20 bisa berbenah dan di pertandingan terakhir bisa menang. Setidaknya 1 pertandingan menang lah. Jangan 0 poin. Itu yang kita harapkan. Ayolah. Setidaknya 3 poin. 1-0 juga tidak apa-apa. Kan begitu. Terima kasih dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.